Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana? Masih semangat belajarnya? Yuk kita lanjut lagi materi matematika selanjutnya. Oh iya, dari video-video sebelumnya anak-anak harus nonton urut ya. Maksudnya video sebelumnya juga harus nonton. Kenapa? Karena video-video yang Bu Silvi buat itu nyambung terus. Ngelanjutin yang kemarin, ngelanjutin yang kemarin, ngelanjutin yang kemarin gitu. Jadi kalau kemarin nggak ngikuti ya nanti bingung loh kemarin emang apa gitu. Oke, yuk kita sekarang lanjutkan aja. Sekarang kita ke operasi hitung campuran bilangan bulat. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, sebelum ke operasi yang nyampur, kita masih ingat-ingat dulu yang kemarin, yang seperti ini, yang penjumlahan atau ada pengurangan yang lebih dari 2 angka. Itu kemarin masih ingat ya yang dikerjakan itu 2 angka yang di depan dulu. Jadi ini plus 6, negatif 6 ditambah 7. Ini dikerjakan dahulu. Warna kuning ya. Terus ngerjainnya gimana? Kerjain diorek-orekan aja dulu yuk. Negatif 6, 6-nya kan berarti negatif. Terus habis itu 7 positif. Berarti kalau 6 negatif 7 positif, nanti jawabannya kan positif ya, karena lebih banyak ini angkanya. Berarti positif. Terus 7 dikurangi 6, 1. Oke, jadi negatif 6 ditambah 7 ini hasilnya sama dengannya kita taruh bawah ya. Sama dengan 1 positif. Nah, terus kan ini belum dihitung nih yang belakang. Yang belum dihitung itu jangan langsung hitung, tapi kita tulis lagi dulu. Ditambah dalam kurung negatif 2. Oke, kalau kayak gini, terus sekarang tinggal kita kerjakan yang sini. Di warna kuning lagi. Nah, ini penjumlahan ya anak-anak ya. Nah, 1 ditambah negatif 2. Gini, kalau ketemu seperti ini paling enak begini caranya. Positif, ini kan ada tanda yang jejer, ada tanda tambah dengan negatif. Itu anggap aja tandanya 2 jejer. Kita buat tanda ini menjadi biar 1 aja. Nah, kemarin yang di perkalian itu kan ada toh, kalau tandanya sama, kalau ketemu jadi positif, tapi kalau tandanya beda, kalau ketemu jadi negatif. Nah, ini kan tandanya berbeda, berarti berubahnya jadi 1 dikurangi 2. Nah, usah dikurung. Jadi ini positif, tambah dengan negatif, ini karena tandanya plus karo min, anggap aja gitu plus sama min ketemu, itu berubah jadi kurang. Nah, kalau kayak gini kan terus bisa dihitung, kita hitung ya di orek-orekan. Di orek-orekannya sini, 1 itu positif. Nah, terus 2-nya kan di depannya ada tanda min kan di sini, tapi kan pengurangan, jadi 2-nya itu di sini 2-nya negatif. Oke, berarti ini jawabannya nanti negatif 1. Gitu, selesai. Itu anak-anak ya, contoh yang nomor 2 yuk sambil nginget-inget lagi. Yang nomor 2 itu, bentar. Oke, coretannya tak duk, oke, bentar. Oke, bentar ya. Dah, nomor 2 yang dikerjakan berarti kan ini dulu nih. Iya. Ini negatif 8 dikurangi negatif 4. Sama dirubah tandanya dulu. Ini kan ada tanda yang jejer, ada pengurangan sama negatif. Tandanya jejer sama, berarti berubahnya jadi tambah. Berarti ini negatif 8 ditambah 4. Karena ini 2 tanda ini udah berubah jadi ini. Gitu ya. Dihitung dulu. Oh, ini juga ditulis lagi nih yang tambah 6. Tambah 6. Nah, kalau seperti ini yang dikerjakan tetap ya. Yang depan 2 duluan ini negatif 8 tambah 4. Tulis di orek-orekan yuk. 8-nya negatif.
Terus 4-nya positif. Ya udah, jawabannya berarti negatif 8 kurangi 4, 4. Negatif 4. Tuh. Terus jangan lupa ini belum dihitung, jadi tambah 6. Tinggal dimasukin lagi ke orek-orekan. 4-nya negatif. Terus 6-nya positif. Berarti hasilnya positifnya 6, negatifnya 4. Jadi banyakan yang 6 toh, banyak positif. Berarti nanti jawabannya adalah positif 2. Dah, gitu ya. Ini untuk mengingat-ingat yang kemarin, masih ingat ya anak-anak ya. Jadi ngerjainnya harus beruntun turun ke sini biar rapi. Ini nanti hasilnya di bawahnya sini. Terus hasilnya ini di bawahnya sini. Jadi biar kelihatan, oh 4 ini hasil dari mana? Oh, hasil dari ini. Ini 6-nya dari mana? Ditulis lagi karena belum dihitung. Terus ini dari mana? Dari ini dikurangi, ditambah ini gitu. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian yang lebih dari 2 angka. Kemarin mungkin ada ya soalnya yang seperti itu. Sama kalau perkalian dan pembagian lebih dari 2 angka, sama yang dikerjakan juga yang depan duluan. Oke, ini kan 2 dikali negatif 9, itu dikerjakan duluan. Hasilnya juga di bawahnya sini aja biar enak. 2 dikali negatif 9 berapa? 2-nya positif, 9-nya negatif, berarti nanti hasilnya negatif. 2 dikali 9, 18. Terus tinggal ditulis lagi, kali 5. Kenapa ditulis kali 5? 5-nya kan belum dihitung, belum dikerjakan, jadi ditulis lagi nih. Ini ditulis lagi di bawahnya sini, gitu. Hasilnya berapa? 18 dikali 5. 18 dikali 5 itu, tunggu. Ini kan, ini negatif, ini positif, berarti nanti hasilnya negatif. 18 kali 5 itu adalah 90. Jawabannya negatif 90. Gitu. Itu kayaknya contoh soal yang di LKS kemarin ya. Terus ada contoh satu lagi, dikerjakan dulu yuk. Sama dengan, ini yang dikerjakan berarti 5 dikali negatif 6 dulu toh. Ini positif, ini negatif. Jadi nanti hasilnya negatif 5 dikali 6, 30. Dibagi, nah ini ditulis lagi, negatif 3. Gitu ya, jadi negatif 30 itu hasil dari ini tadi. Terus dibagi negatif 3 itu ini yang belum dikerjakan, ditulis lagi. Sama dengan negatif 30 dibagi 3 itu ini negatif. Ini juga negatif, berarti nanti hasilnya positif. 30 dibagi 3, 10. Berarti positif 10. Gitu, gampang tuh anak-anak cara ngitungnya. Malah lebih enak perkalian pembagian daripada penjumlahan pengurangan. Gitu. Ya, terus ada yang masih bingung mengalikan atau membagikan? Belajar lagi. Nah, setelah ini kali ini gampang banget. Ini yang ini, aduh. Mana ini mouse-nya? Oke. Ya, nih karena ini gampang, yuk sekarang langsung ada tugasnya. Ini tugas 1, judul di folio ya semuanya ya. Tugas 1, judulnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Soalnya 5 nomor ini. Ingat yang dikerjakan 2-2 duluan, ini duluan, terus nanti baru dibagi 2. Terus ini dikerjakan duluan, baru dibagi negatif 2. Ngerjainnya runtun ke bawah seperti ini ya, jangan nyamping, nanti tidak bingung. Ke bawahnya gitu, sama dengan yang rapi. Jangan lupa dileti kalau setiap nomor, biar nanti Bu Sylvia pas ngoreksi nggak pusing. Bu Sylvia kalau ngoreksi yang numpuk-numpuk itu juga pusing ya. Oke, terus sudah 5 nomor ini dikerjakan sebagai tugas 1 ya. Dah, setelah mengerjakan tugas 1, ini videonya di pause dulu, boleh buat nulis. Dah, habis selesai nulis, terus dilanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini yang operasi hitung campuran bilangan bulat. Tadi kan yang ada lebih dari 2, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Lah, ini sekarang dicampur antara perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nih, contoh soalnya seperti ini. Juk, piye gileng garap? Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu urutan pengerjaan. Urutan pengerjaan kalau ada soal yang seperti ini itu, yang pertama didulukan, yang diduluin dikerjakan itu adalah dalam kurung. Habis itu perkalian dan pembagian, urut dari kiri.
terus habis itu baru penjumlahan dan pengurangan urut dari kiri. Nah, biar lebih mudah kita langsung ke contoh soalnya aja yuk, nomor 1 ini. Oke, nomor 1 berarti yang dikerjakan dulu kan harusnya ini. Bukan dong. Yang dikerjakan duluan pertama adalah dalam kurung. Oke, ini ada dalam kurung. Tapi bukan dalam kurung yang seperti ini anak-anak. Ini kurung itu ada fungsinya ada 2. Kurung yang seperti ini, yang di dalamnya cuma ada 1 angka seperti ini fungsinya hanya untuk melindungi karena dia tanda sama tanda jejer. Kan nggak mungkin nih kalau tanda sama tanda bentuknya kayak gini. Bingung nanti. Nah, makanya dikasih kurung ini hanya untuk melindungi karena ada tanda yang jejer. Ini fungsi kurung yang seperti ini. Nah, kalau kurung yang didulukan seperti apa? Yang seperti ini. Yang di bawah ini. Ini tak kasih warna merah ya. Nah, kurung yang seperti ini ada di dalamnya kan ada 2 angka. Ada negatif 4, ada negatif 2 dijumlahkan. Nah, ini fungsinya adalah yang di dalam kurung merah ini didulukan. Kalau kurung yang hitam-hitam ini fungsinya itu yaitu tadi untuk melindungi karena di sini ada tanda yang jejer. Gitu ya anak-anak ya. Ingat ya, dipahami ya bedanya kurungnya ya. Jadi kalau yang kurung seperti merah ini, yang di dalam kurungnya ada 2 angka, itu yang maksudnya yang dikerjakan duluan. Tapi kalau yang kurung yang seperti ini, fungsinya untuk misahin tanda yang jejer. Yuk kita langsung ke nomor 1. Ke nomor 1 dulu dilanjutkan. Sama dengan, berarti ini yang dalam kurung nggak ada. Ini dalam kurungnya fungsinya cuma buat melindungi angka negatifnya ini. Terus yang dikerjakan dulu yang mana? Pembagian dan perkalian. Ada pembagian dan perkalian nggak? Ada. Ini berarti yang dikerjakan duluan yang ini nih. Negatif 6 dibagi 2 itu duluan. Nah terus ini yang belum dikerjakan diapain? Ditulis dulu nanti nggak lupa. Karena dia angkanya di depan ditulis dulu ya. 15 ditambah nah gini. Ini ditulis dulu, segini, ditambah, bentar, maaf. Oke. Ditambah, nah hasil pengerjaannya ini, negatif 6 dibagi 2. Negatif 6 itu, terus ini positif 2. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. 6 dibagi 2, 3. Nah, berhubung ini ada tanda yang jejer nih, tandanya jejer, kita pakai kurung buat ngelindungi angka 3. Gitu. Dah. Jadi fungsinya kurungnya ini bukan untuk didahulukan. Dah, setelah itu baru kita hasilnya lagi di bawahnya sama dengan ini kita tadi ingat, ini negatif 15 ditambah negatif 3. Yuk diorek-orekan yuk karena sudah penjumlahan gampang nih. 15-nya 15 itu negatif. Terus 3 itu negatif. Berarti ini negatif semua. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. 15 ditambah 3 itu 18. Oke, ketemu hasilnya gini. Ingat ya anak-anak ya. Ini tadi negatif 15 karena belum dikerjakan. Jadi dia kan posisinya di depan, ya nulisnya di depan. Jangan kok kalian ngitung ini dulu negatif 3, terus habis itu yang depan itu belum dikerjakan, terus jadi negatif 15 kayak gini. Ini salah, nggak boleh. Karena yang di depan ya taruhnya urutnya di depan sesuai urutannya. Ini negatif 15 dulu yang di depan. Baru ditambah hasil dari hitungan ini. Gitu. Jadi nanti kalau anak-anak mengerjakan misalnya ada angka seperti ini, ya ini digaris bawahi dulu nggak apa-apa, bawahnya. Ini Bu Silvi blok warna kuning ya. Nah ini kalian kan nanti dikasih garis bawah gitu nggak apa-apa. Biar tahu, oh ini tak garap duluan. Nah dikasih garis bawah gitu, ini tak garap duluan. Gitu. Udah paham? Lanjut lagi contoh yang kedua ya, biar lebih gak paham lagi. Aduh, orek-orekannya tak dulu. Ini pakai bantuan orek-orekan Bu Silvi, kalian juga pakai orek-orekan boleh. Nah, sekarang yang ini tadi kan Bu Silvi udah jelaskan.
fungsi kurung itu beda-beda ya, ada 2 ya tadi yang untuk melindungi tanda negatif ini 1 angka, tapi kalau yang merah ini untuk 2 angka jadi dikerjakan duluan. Ada 2 angka atau di dalam kurung merah ini, ada angka ini sama ada angka ini gitu. Nah, ini yang dikerjakan yang mana duluan? Tadi udah dilihat, yang pertama dikerjakan itu dalam kurung, bagi kali, baru jumlah kurang. Nah, yang di dalam kurung ini padahal penjumlahan kan harusnya nanti. Tapi kan ada kurungnya. Nah, ada kurung merah ini. Jadi kurung merah ini itu fungsinya untuk menandakan kalau dia harus dikerjakan lebih dulu. Nanti berarti pembagiannya nanti dulu. Itu di urutan nomor 2. Nah, jadi gini. Ini ditulis dulu negatif 24 dibagi yang dalam kurung ini negatif 4 ditambah negatif 2. Yuk diorek-orekan. 4-nya negatif. Terus habis itu 2-nya negatif. Yap, berarti ini podo-podo negatif. Oh, hasilnya nanti karena negatif dikasih kurung dilindungi. Negatif 6. Set. Nah, selesai. Ini tadi yang dikerjakan duluan yang ini ya. Tak kuning saya. Dah. Terus habis itu ini negatif 24 sampai tanda pembagiannya ini ditulis lagi. Terus baru ini negatif 6 adalah hasil dari yang kuning ini. Dah. Hasilnya berapa anak-anak? Ini negatif 24, ini negatif. Ini negatif 6. Berarti negatif sama negatif. Kemarin masih ingat ya, perkalian dan pembagian itu kalau tandanya sama, itu berarti nanti hasilnya positif. 24 dibagi 6 berapa? Hitung. 24 dibagi 6 adalah 4. Berarti positif 4. Atau langsung aja ditulis 4. Gitu deh jawabannya. Gimana? Mudah ya anak-anak ya? Oke, ini pokoknya yang harus dicatat, boleh dicatat di buku catatannya, ini yang harus dikerjakan duluan dalam kurung, kali bagi baru jumlah kurang. Kalau yang nomor 1 ini tadi karena ada pembagian, ya yang dikerjakan pembagian dulu, karena nggak ada dalam kurung. Dalam kurungnya ini cuma kurung untuk melindungi angka 6. Gitu. Pembagian dulu, baru setelahnya yang penjumlahan. Ini padahal penjumlahan, tapi kan dia di dalam kurung. Jadi dia didahulukan, baru nanti setelahnya pembagian. Urutannya kayak gini. Gitu. Oke, mudah-mudahan anak-anak paham ya dengan penjelasan Bu Silvi yang dengan cara seperti ini. Oke, ingat kalau misalnya masih bingung, ditonton lagi dari awal lagi. Ditonton lagi dari video dari awal ini, maksudnya awal video ini tadi. Kok aku masih bingung ya. Oke, tak coba tak tonton lagi gimana sih caranya, gimana caranya. Itu anggap aja Bu Silvi yang jelasin di depan kelas gitu ya. Oke, nah tadi udah ada tugas 1 ya, sekarang tugas 2. Tugas 2 silahkan anak-anak buka LKS Matematika halaman 18. Halaman 18 yang ayo berlatih 9. Gitu ya. Ayo berlatih 9, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Cara pengerjaannya sama kayak Bu Silvi ini tadi ya. Kayak gini, ini ditulis soalnya, terus yang dikerjakan duluan, Bu Silvi kan diwarnai, nah kalian biar enak digaris bawahi aja gitu. Jadi misal ini nggak bisa diwarnai, nah ini dikasih garis bawah aja. Artinya di garis bawah itu adalah dikerjakan duluan gitu. Itu ya, garis bawahi, terus habis itu nanti ini ditulis ulang, ditulis di bawahnya, baru ditulis hasilnya, terus berapa, pokoknya runtut ke bawah gini, biar yang rapi. Jangan lupa dikasih jarak, biar pas Bu Silvi ngoreksi enak, gitu ya. Oh iya, untuk yang kemarin beberapa udah ada yang Bu Silvi balas WA-nya, beberapa ada yang belum. Sabar ya, karena balas ber-30 itu juga harus butuh kesabaran. Bu Silvi ngoreksi, terus habis itu dikasih nilai, terus dibales. Itu kan juga butuh waktu yang nggak sebentar. Gitu. Sabar ya yang belum dibales ya, nanti pasti dibales satu-satu. Oke, silahkan mengerjakan. Selamat mengerjakan. Semoga video yang Bu Silvi buatkan ini membantu anak-anak untuk belajar lebih mudah, gitu ya. Tolong kalau Bu Silvi buat video ditonton dari awal sampai akhir. Karena kalau misalnya nggak ditonton dari awal sampai akhir, cuman langsung ngerjain tugasnya aja, bingung nanti. Gitu. Jadi harus diikuti dari awal sampai akhir, gitu ya. Oke. Kalau misalnya anak-anak mesti punya grup 1 lagi toh di grup
grup yang isinya anak-anak toh. Nah, itu misalnya ada yang tanya, tugasnya hari ini apa? Terus langsung jangan dibalesin, garap ini, jangan seperti itu. Tapi langsung dikasih tahu, itu loh buat nonton videonya, nonton video. Kenapa Bu Silvi menyampaikannya di dalam video? Biar anak-anak mendengarkan semuanya. Jadi kalau ada yang tanya tugasnya apa, Bu Silvi udah share kok di grup. Jadi tinggal teman-teman yang lain yang nggak memperhatikan ya disuruh nonton videonya, disuruh mendengarkan rekaman suara gitu-gitu. Jangan langsung dikasih tahu tugasnya ini gitu. Nanti teman-temannya itu nggak mendengarkan, nggak nonton penjelasan, hanya langsung garap tok tuh belum tentu langsung bisa ya, kan kasihan malahan teman-temannya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mengingatkan temannya itu adalah mengingatkan dengan tontonan video nih, dengarkan rekaman suaranya gitu-gitu. Oke anak-anak ya, begitu dulu ya Bu Silvi cukupkan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh tanya lagi, boleh japri Bu Silvi, insya Allah Bu Silvi balas secepatnya. Oke, Bu Silvi cukupkan dulu. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya berarti ada 2 ya. Berarti 15 nomor, tadi 5 nomor, terus habis itu ini 10 nomor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.